Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Salamita dengan NIM 642271. Saya dari kelompok 8 yang memiliki judul Pengaruh Perilaku Konsumen dan Promosi Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian di Alfamart wilayah Sukapura, Jakarta Utara. Lalu di sini saya memiliki 48 responden. Nah, untuk di variable view-nya, di sini name-nya X-nya ada 5, X1-nya ada 5, X2-nya ada 5, Y-nya ada 5, total X1, total X2, total Y, total X1, X2. Untuk desimalnya ini ada 2, dan measure-nya sini nominal, kecuali untuk total X1, total X2, total Y, total X1, X2 dirubah menjadi scale. Dan untuk mencari uji validas yaitu analyze, correlate, untuk habis itu bivariate. Nah, untuk ini kita kontrol semua, kontrol A, pindahkan ke variabelnya. Lalu pencet OK. Nah, di sini muncul datanya. Lalu uji validitas berdasarkan perhitungan uji validitas yang telah dilakukan diperoleh nilai R hitung yang dibandingkan dengan R table sebesar 0,2845. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai R hitung lebih kecil dari R table, yang berarti seluruh pernyataan adalah valid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji yang digunakan dalam pernyataan ini telah memenuhi syarat validitas, sehingga layak digunakan untuk mengukur variabel yang dimaksud. Untuk uji validitasnya yang ini ya, R table ya. Lalu untuk mencari lalu untuk mencari uji reliability yaitu analyze. Lalu untuk itu scale, habis scale reliability analysis. Di sini masukkan semuanya kecuali totalnya. Untuk totalnya kita pindahkan. Nah, lalu pencet OK. Nah, di sini sudah keluar reliability-nya. Nah, untuk alpanya 868, untuk no of itemnya 15. Untuk uji reliability-nya, dari hasil uji reliabilitas diperoleh nilai convert alpha sebesar 0,868 untuk 15 pertanyaan. Nilai ini sudah di atas 0,70, yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dan bisa dipercaya. Untuk selanjutnya kita mencari uji korelasi yaitu analyze, correlate, correlate, bivariate. Nah, untuk ini kita keluarkan dulu. Lalu kita masukkan totalnya saja, yaitu total X1, total X2, total Y, dan total X1, X2, Y. Total Y. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini muncul datanya. Lalu untuk
Uji korelasi. Nah, untuk di sini hipotesisnya satu HO, hipotesis nol, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan Y serta antara X2 dan Y. Dan untuk kedua, H1 atau hipotesis alternatif terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan Y serta antara X2 dan Y. Hasil uji hipotesis korelasi antara X1 dan Y. Y adalah R sama dengan 0,481 dengan nilai signifikannya 0,001. Korelasi antara X2 dan Y adalah R sama dengan 0,732 dengan nilai signifikan P sama dengan 0,000. Penjelasan nilai signifikasi disebut kecil jika berada di bawah angka 0,05. Pada hasil korelasi ini, nilai P-nya adalah 0,001 dan 0,00, yang berarti jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya hubungan antara variabel-variabel tersebut signifikan secara statistik berdasarkan hasil uji korelasi dan nilai signifikan tersebut, maka hipotesis 0 HO ditolak dan hipotesis alternatif fase 1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan Y serta antara variabel X1, X2 dan Y. Lalu untuk mencari uji regresi, kita kembali ke datanya. Kita pencet analyze, habis itu regression, habis regression kita pencet yang linear. Nah, untuk di sini, untuk dependen itu total Y, dan untuk independen itu total X1 dan total X2. Lalu statistiknya kita centang semua. Lalu continue. Habis itu plots-nya untuk Z, Z-prate-nya ada di X. Lalu untuk sari set-nya ada di Y. Continue. Baru kita pencet OK. Nah, untuk sini keluar semua data-datanya yaitu variabel enter atau removed, model summary, ANOVA, coefficient, collinear diagnosis. Nah, sini semua data-datanya ya. Lalu uji regresinya berdasarkan analisis regresi linear berganda yang ada pada tabel koefisien, maka bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan 5,390 ditambah 0,244 dikali 1 ditambah 0,51 dikali 2. Keterangannya Y sama dengan keputusan pembelian, X1 perilaku konsumen, dan untuk X-nya sama dengan promosi. Pada kolom beta di uncertain, nilai konstan intercept sebesar 5,390 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada pengaruh dari perilaku konsumen X1 dan promosi X2, maka pengambilan keputusan pembelian Y tetap berada pada angka 5,390. Nilai perilaku konsumen X1 sebesar 0,244 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika X1 perilaku konsumen mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengambilan keputusan pembelian Y akan meningkat sebesar 0,244 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Nilai promosi X2 sebesar 0,561 dan juga bernilai positif.
Hal ini menunjukkan bahwa jika X2 promosi meningkatkan sebesar satu satuan, maka pengambilan keputusan pembelian Y akan meningkat sebesar 0,561 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Pada kolom T dan signifikan, pada tabel confidence dapat dilihat bahwa nilai T hitung variabel X1 perilaku konsumen sebesar 1,738 lebih kecil dari nilai T table 2,01537 dan signifikan sama dengan 0,089 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 perilaku konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Pengambilan keputusan pembelian, namun nilai T hitung variabel promosi X2 lebih besar dari T table 5,880 lebih besar dari 2,01537 yang menunjukkan bahwa promosi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian. Nah, untuk uji F atau uji simultan, berdasarkan hasil analisis uji ANOVA, Analysis of Variance yang ditunjukkan pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 29,265 dengan nilai signifikannya sebesar 0,00. Nilai F hitung tersebut lebih besar dibanding dengan nilai F table pada taraf signifikansi 5% F table sama dengan 3,20 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk dari variabel perilaku konsumen X1 dan promosi X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pengambilan keputusan pembeliannya. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian berdasarkan perilaku konsumen dan promosi. Untuk hasil uji hipotesis uji F simultan, HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara perilaku konsumen dan promosi terhadap pengambilan keputusan pembelian. H1 terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara perilaku konsumen dan promosi terhadap pengambilan keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis F hitung sama dengan 29,265 lebih besar dari F-table sama dengan 3,20. Untuk signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka keputusan yang diambil adalah HO ditolak dan H1 diterima yang berarti perilaku konsumen dan promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian produk di Alfamart wilayah Sukapura, Jakarta Utara. Nah, untuk uji determinasi, pada kolom R-square terdapat nilai sebesar 0,565 atau jika dikonversi menjadi 56,5%, maka sumbangan variabel perilaku konsumen dan promosi dalam mempengaruhi variabel pengambilan keputusan pembelian memberikan pengaruh sebesar 56,5%, sementara 43,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Sampai situ yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.